semangat pagi dan selamat malam gitu ya. Jelas Iya. nggak nih? Halo dok, apa kabar dok? Baik. Jelas ya? Jelas suara saya gimana dok? Jelas kah? Gak putus-putus kan ya? Oh saya nggak putus-putus sih dengar dokter, tapi dokter dengar saya putus-putus nggak dok? Enggak sih, aman ya. Aman ya, clear ya? Selamat malam semuanya. Udah lama banget nggak ketemu ya. Iya, udah lama banget nih dok nggak ketemu. Terakhir tuh kapan ya? Kita ngebahas tentang keguguran berulang ya dok ya. Nah akhirnya ada kesempatan lagi nih ketemu sama dokter Doni ya. Setelah sekian lama Setelah dokter Doni sibuk. 1870 tahun ya. Iya, ya ampun, super busy. Nah, mungkin kita Walah. bisa mulai nih dok. Boleh. Eh, aku izin memperkenalkan Dokter Doni dulu ya ke Boleh. teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, akhirnya kita udah tersambung nih sama Dokter Doni. Dokter Doni ini merupakan spesialis obgyn di Rumah Sakit Hermina ya dok ya. Ya. Nah, Segala ini macam ada terminal lah. iya, ini ada alumni Sesar Irax with Dr. Doni favorit RS Hermina. Wah, Waduh. favorit banget gak tuh dok? Kayaknya berat banget kata-katanya ya. Berat banget nih kata-katanya, udah terfavorite nih dok. Waduh. Amin. Oke. Nah teman-teman mungkin saya izinkan sedikit memperkenalkan Our Tiny Hope ya. Buat teman-teman yang Boleh. belum pernah tahu nih Our Tiny Hope itu apa sih. Jadi Our Tiny Hope ini merupakan komunitas buat teman-teman yang telah mengalami pregnancy loss gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, terus juga sama-sama recovery gitu ya. Nah sekarang nih sesinya belajar nih sama Dokter Doni nih, bakalan seru banget karena bahasanya Dokter Doni ini menurut saya mudah banget dipahami, apalagi buat orang-orang yang awam kayak saya. Favorit deh nih, tuh Dokter Doni andalanku, menyala dok. Luar biasa. Sambil Tadi kan udah lari-lari ada beberapa, soalnya habis praktek. habis praktek lari-lari ya dok, ya Yo. jauh nih. Tuh, ih banyak banget fansnya Dokter Doni. Nah, nih dok, hari ini kan kita mau ngebahas mengenai kehamilan ektopik Ya. ya dok. Mungkin kita bisa langsung mulai nih dok dari apa sih sebenarnya kehamilan ektopik itu sendiri gitu ya. Oke. Udah boleh nih ya. Boleh Oke. dong dok, silahkan. Ya. Waktu Selamat dan malam tempat teman-teman, Our dipersilakan. Tiny Hope dan segala macam. Jadi seperti namanya, mungkin udah lama banget gak ketemu ya. Jadi Our Tiny Hope. Jadi kita tuh selalu bergabung sama orang-orang yang dalam tanda kutip sulit atau belum mempunyai buah hati. Buah hati dalam arti buah hati yang sehat dan sesuai yang diinginkan dalam tanda kutip. Ya, salah satu penyebabnya adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik tentunya ada. Apa sih kehamilan ektopik dok? Ya, hamil di luar kandungan. Saya nggak ada barangnya di sana lagi. Intinya adalah dia itu bukan berada di dalam kandungannya, tapi berada di luar dari kandungannya. Mau dia di usus kek, mau dia di saluran telur kek, mau dia di indung telur kek, mau dia mulut rahim atau segala macam, itu semuanya bisa nempel. Jadi jangan salah nih, orang suka menganggapan bahwa hamil di luar kandungan adalah dia itu hanya berada di saluran telur saja. Oh, jadi bisa di mana-mana ya dok ya? Bisa. Termasuk, nah justru lebih bahaya lagi kalau dia hamilnya di perut atau di abdomen. Nah, itu namanya kehamilan abdomen. Nah, si kehamilan abdomen itu, jadi bayangkan nih, abdomen atau perut kita kan bisa membesar seperti orang hamil, layaknya seperti biasa. Padahal hamilnya dia nempelnya di usus dan segala macam. Oh. Jadi bisa banget tuh, gitu loh. Bentar Tapi ya, dok, kita tapi setting. kalau di perut itu bukannya dia tetap masih ada space untuk berkembang, enggak ya dok ya? Nah, kalau dia di perut betul. Kalau jadi gini, ya abdominal pregnancy. Nih, aku mau tunjukin nih sebenarnya, bentar ya. Jadi sebenarnya kan nih, kalau dia hamil tuh, harusnya kan dia kan di tengah-tengah sini nih, yang tengah-tengah ini. Nah, tapi dia bisa di mana aja, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Nah, kalau dia di luar sini itu udah di perut.
gitu Oh. sebenarnya. Dan kalau dia di perut dia tetap bisa membesar, bisa Oh. gitu. Tapi bahaya ya dok Oh, ya. bahaya karena kan dia kasarnya bukan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang sering terjadi adalah di sini nih. Jadi dia hamilnya di saluran telur. Saluran telur ya. Nah, betul, saluran telurnya sangat kecil nih, sama seperti pipa, betul ya. Dia cuma seperti pipa kecil dan biasanya dia cuma bertahan sekitar 8 sampai 10 minggu. Lepas dari itu dia akan pecah. Karena Pecah sehingga tempatnya muncul pendaran. juga kecil ya dok ya. Betul, betul. Karena pipa itu nggak akan bisa melar. Nah, Tuhan menciptakan sedemikian rupa sehingga kandungan yang bisa melar tidak seperti pipa yang kecil itu. Jadi pada saat pipa kecil itu, pada saat dia sudah membesar, kemudian dia akan pecah, push. Pada saat dia push itulah muncullah pendarahan yang sangat hebat dan banyak. Jadi kehamilan ektopik itu terjadi pada hamil-hamil kecil paling sering. Seringnya hamil kecil ada ya. Kita sebutnya dengan trias KET atau kehamilan ektopik terganggu. Jadi ada triasnya. Jadi ada 3 gejala yang paling sering terjadi. 1, amenorea atau misalnya dia hamil. Amenorea itu artinya adalah dia tidak haid. Namanya tidak haid kalau dia menikah atau misalnya sudah pernah berhubungan, otomatis test pack dong. Nah, itu adalah amenorea. Kedua, nyeri perut secara tiba-tiba. Jadi secara tiba-tiba nyeri perut yang sangat hebat. Kemudian itu dia amenorea, itu hati-hati. Terakhir adalah keluar flek atau darah. Nah, keluar flek atau darahnya ini cuma flek seperti haid, dia bukan seperti gumpalan. Nah, kalau dia gumpalan itu kita sebutnya abortus. Jadi abortus keluar dia, gitu. Jadi dia mesti dibedakan nih. Ada namanya pendarahan di awal kehamilan. Pendarahan awal kehamilan paling sering terjadi adalah abortus, mola hidatidiosa atau kita sebut dengan hamil anggur. Terakhir adalah KT. Ini yang paling sering 3 ini terjadi. Gitu. Tapi mola ini adalah mola yang dimana itu hamil anggur yang tetap di dalam kandungan. Dia sebenarnya masuk sini nih dia. Abortus dan mola dia sebenarnya jadi satu. Jadi hamil di dalam dan di luar. Di dalam ada 2, abortus atau keguguran. Yang satunya lagi adalah kehamilan anggur. Yang di luar KT. KT ya. Jadi 2 nih, cabang 2 nih hamilnya. Dalam luar. Dalam mola abortus, yang sini KET gitu. Yang KET tadi saya bilang nih ada banyak nih, KET abdomen lah, perut lah, atau saluran tuba, uterus dan segala macam, itu adalah macam-macam dari KET. Tapi semuanya masuk dalam ektopik. Oke. Gitu. Nah, jadi ektopik itu memang momok dalam tanda kutip, momok dalam tanda kutip. Karena itu terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui, sedangkan orang-orang yang hamilnya sangat kecil, kadang-kadang dia tidak menyadari, itu paling sakit-sakit biasa. Belum nyadar gitu ya dok ya? Betul, pada saat dia pikir itu sakit-sakit biasa, itu yang bahaya. Karena itu yang malah membuat bisa menjadi ektopiknya menjadi semakin hebat. Dan dia bisa anemia, karena pendarahan itu sangat banyak. Bisa sampai 1000 cc, bisa sampai 1200 cc, sangat banyak. Bayangin nih, berarti kamu bayangkan, 1 botol aqua gede diisi darah terus isi di perut kamu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Yes, kurang lebih seperti itu. Banyak terakhir banget. Pasien saya KET, baru-baru pasien saya KET itu baru 2 hari yang lalu kalau salah. Cuman dengan, jadi dia masuk ke IGD di salah satu rumah sakit tentunya yang mungkin Anda teman-teman udah tahu begitu, antara 2 itu atau 3 itu rumah sakitnya. Itu dia masuk cuman dengan keluhan nyeri perut, mual muntah, test pack positif. Oke. Hamil dong. Itu terjadi malamnya, jadi malam. Kemudian besok pagi ya udah kita USG besok pagi. Loh, kok ini sesuatu yang aneh gitu. Ternyata pas saya USG itu adalah KET gitu. Jadi nyeri perut yang dia rasakan adalah karena udah hamilan ektopik, dan betul setelah saya buka keluarlah 1000 cc darah. HB-nya yang awalnya 12 turun, HB-nya dari awalnya 12 turun dari 8. Oh my god. Iya. Dan kamu tahu nggak, yang paling parah saya pernah KET, dengan HB3. Jadi dia pendarahan dengan 2500 cc, sangat itu banyak apa masih sekali. sadar dok? Sadar, tapi itu memang sadarnya ya setengah-setengah jadi begitulah. Ya gitu. Jadi memang ya itu tindakannya harus cepat dan tepat gitu. Karena kita berpacu dengan waktu. Gitu. Baiknya itu ditanganinya kayak begitu disadarin itu langsung
begitu tersadar itu ektopik harus langsung ditangani kah dok? Apa Semakin kayak cepat semakin baik. Kamu bayangkan nih, pasien saya yang tadi saya cerita kamu masuk IGD itu dia masuk jam 11 malam dalam keadaan HB-nya itu 12 HB-nya. Paginya saya operasi jam 8 pagi, HB-nya udah 8. Takut banget. Kurang 4 loh, dalam waktu beberapa jam gitu. Dengan keadaan ibunya sebenarnya masih biasa aja gitu. Karena gini, sulitnya kalau dia KET itu adalah karena pendarahannya di dalam, jadi tidak diketahui. Oh. Kalau tapi dia merasa kayak nyeri, sesuatu gitu nggak dok? ada sesuatu Nyeri, yang nyaman dalam perutnya enggak? Yes. Kalau misalnya abortus itu kan ketahuan nih, pendarahan lewat vagina, keluar lewat vagina, keluar gumpalan, terasa ya, ada sesuatu gitu. Kalau ini kan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Cuman hanya nyeri perut, tidak haid, tes positif, dan keluar darah sedikit. Seolah seperti haid. That's it. Tapi kan pendarahan yang banyak kan di dalam. Yang tidak diketahui. Yang nggak diketahui ya. Nggak kelihatan ya. Itu kenapa tuh dok? Kalau keluarnya kenapa dia pendarahannya di dalam, nggak keluar lewat kayak vagina kayak abortus juga gitu dok? Satu, kalau dia abortus otomatis kan dia di dalam kandungan. Mencari jalan ke bawah dong. Iya. Sedangkan kalau tuba yang tadi saluran telur itu kan di dalam perut. Oke, dia nggak ada aliran masuk keluarnya gitu ya. Nah, dia pecah pun dia akan mencari ruangan yang lebih besar dong. Ruangan betul. yang lebih besar dia adalah perut atau abdomen. Gitu. Jadi sebenarnya iya. Mendiagnosisnya nggak gampang, kemudian penanganannya pun lebih sulit begitu. Wah, sulit nih. Semoga teman-teman yang semoga nggak ada sih yang ektopik, tapi jika ada semoga dapat terdeteksi segera mungkin. Gitu. Pas banget tuh. Insidensinya kurang lebih sekitar 100 kehamilan ada 1 ektopik. 1. Jadi kurang 1 banding 100. Tapi cukup tinggi berarti dok ya? Cukup. That's why kenapa? Karena setiap dokter kandungan itu harus punya skill dengan ektopik. Harus. Kenapa? Karena itu penyebab kematian yang cukup sering pada orang-orang yang hamil kehamilan muda. Oh my god. Karena kan mendeteksinya sulit, tidak diketahui, kasarnya meninggalnya cepet gitu. Gitu, jadi bahaya banget gitu. That's why skillnya. Tuh, saya mantan pasien KET, HB cek jam 9 malam dibawa di IGD tanggal 7. Tuh, cepet banget kan? Transfusi 4 kantong masuk ruang HCU dan traumatis sekali. Dan traumatis banget. Memang setraumatis itu kenapa? Karena nyerinya luar biasa. Benar nggak Mbak Nainia? Nyerinya pasti luar biasa. Yakin saya. Nyerinya luar biasa. Gitu. Senyeri itu ya, senyeri itu. Gitu. That's why harus hati-hati banget dengan namanya KET. Gitu. Tapi dok, untuk si KET sendiri ini ada nggak sih dok kayak hal-hal yang men-trigger terjadinya si KET ini sendiri? Kayak misalnya mungkin dari lifestyle tentu saja pasti kayak mungkin berpengaruh gitu ya dok ya. Terus mungkin kalau misalnya dari usia juga berpengaruh nggak sih dok? Ya, oke. Jadi sebenarnya salah satu kenapa saya masuk Obgyn adalah karena diagnosisnya itu bukan diagnosis, penyebabnya itu tidak pasti. Oh iya sih. Orang our tiny hope deh. Begitu banyak anggota kamu, begitu banyak yang bisa hamil alami, tapi tidak diketahui kenapa. Begitu banyak orang juga yang berusaha untuk hamil, tapi tidak tahu kenapanya nggak bisa hamil. Termasuk seperti ini. Kenapa dia bisa KET? Tidak bisa diketahui. Kasarnya, sorry mohon maaf nih, Tuhan yang kasih. Oh iya. Gitu. Oke, saya setuju. Keputihan, kemudian infeksi berulang itu bisa menjawab KET. Betul, saya setuju. Tapi apakah semua orang keputihan pasti KET? Belum tentu. Karena bisa banyak banget lagi ke infeksi karena lain. Karena orang yang keputihannya berkali-kali juga amat sangat dok. Setengah jam nyari vena untuk infus susah udah gak dapet. Ya, pasti sangat. Betul, itu traumatis, sangat traumatis. Tapi tenang, itu masih bisa hamil. Gitu. Bisa hamil ya? Bisa, karena Tuhan sudah menciptakan bahwa saluran telur ada 2, kiri kanan. Jadi satu diambil, masih ada satunya. Satu masih bisa lagi. Betul. Gitu. Betul. Nah,
Kalau untuk apa pengobatannya sendiri itu dok, Ya, tadi kan berarti secara tanda-tandanya yang perlu kita awasi itu mm, apa sih dok sebelumnya gitu ya, dan mm. ketika diketahui itu prosesnya tuh kita harus ngapain aja nih dok penanganannya? Oke, oke. Mungkin Mbak Nia bisa sharing nih ya. Ya Hmm. kejadian dia satu, tapi waktu itu saya yakin banget nih, Mbak Nia udah letih lesut, lemah dan tidak berdaya lagi begitu. Hmm. Saya udah yakin banget gitu. Artinya adalah pada saat sudah dites positif, secepat-cepatnya lah langsung USG. Titik. Karena KET itu sangat mudah diketahui dengan hamil kecil karena dia itu posisinya hamilnya di dalam atau di luar. Jadi langsung bisa kelihatan gitu loh. Kalau misalnya dia nggak kelihatan, itu kita akan evaluasi 2-3 minggu ke depan. Intinya adalah untuk mendiagnosis KET hanya bisa dilakukan dengan cara USG. Tanpa USG tidak akan bisa. Gitu. Trias KET tadi adalah cuman menimbulkan adalah gejala. Tapi apakah itu pasti? No, belum tentu. Karena balik lagi ya, semua orang punya rasa sakit itu kan beda-beda tuh ceritanya tuh. Ada yang menurutnya sakit, ada yang menurut. Nah, pasien saya yang kemarin itu dia tidak merasakan apa-apa tuh. That's why kenapa dia bisa bertahan sampai pagi. Kalau enggak kan mungkin saya udah operasi malam. Nah, gitu loh. Baik juga sih tapi ya, supaya saya nggak operasi tengah malam ya. Ya kan, bener kan? Ya intinya begitulah. Karena itu mengancam nyawa. Bahaya banget ya berarti dok. Tapi dok, kalau mungkin nggak sih dok, kan tadi ada yang di perut nih ya dok kehamilannya. Nah itu ada yang paling lama dia berkembang sampai berapa bulan dok? Berapa minggu? Kamu jangan salah. Jadi kenapa dia bisa KET lebih cepat pada saat usianya? Ya, artinya pada saat dia 8 minggu kemudian dia pecah pada saat dia di tuba atau di saluran telur. Karena saluran telur kan kecil. Iya, betul. Bayangkan kalau dia abdomen masih atau bisa di perut. Tapi kayaknya berarti dia bisa sampai 9 bulan. Oh. Tapi apakah itu nggak bahaya dok? Bahaya dong. Karena bagaimanapun dia tidak pada tempatnya. Iya sih benar. Iya benar Gitu benar. Ya, tetap. Tapi bahaya kalau misalnya di abdomen dia bisa dipertahankan sampai 9 bulan dok? Bukan dipertahankan. Gimana tuh? Tapi dia tidak diketahui sampai dia 9 bulan. Oh. Tapi nggak kelihatan gitu dok di USG kalau misalnya dia abdomen? Seharusnya kelihatan. Oh, oke. Tapi kalau dia sudah terlalu besar hamilnya, dia tidak akan kelihatan. Sulit. Karena udah ketutupan babynya duluan ya dok ya? Karena kita fokusnya akan ke baby, bukan ke ini apakah di dalam atau di luar. Oh, oke. That's why jadi bisa sepenting itu USG di awal kandungan. Jadi bisa sampai besar. Nah, banget. Dok, kalau misalnya sampai besar nih, sampai 9 bulan gitu ya. Sampai ininya deh, apa? Waktu ada lahirannya gitu. Ada. Saya pernah dapat kasus saya pernah, teman saya juga pernah. Tapi itu bisa dilahirkan, dok. Nah, begini. Kan dia kan nggak di dalam kandungan. Tahu nggak gejala yang paling dia rasakan ke saya apa? Oh iya. Dok, saya udah 40. Saya udah lewat bulan tapi nggak lahir. Oh. Ya, bagaimana saya mau lahir? Lo bukan pada tempatnya. Dok, benar juga ya, kan dia nggak bisa turun ke bawah berarti. Nggak bisa turun. Mau turun kemana dia? Iya. Nggak ada tempatnya. Disesar lah dia. Disesar. Ternyata zong. Pusing. Iya. Jadi pun kalau misalnya disesar kayak belum tentu bisa terselamatkan ya dok ya? Apa ada kemungkinan untuk selamat dok? Puji Tuhan pasien saya selamat sih. Tuh pasien saya tuh ada tuh. Salam kangen. Pasien KET. Tuh waktu saya di Maluku. Halo. Banyak nih dokter fansnya ya dari tadi. Itu di Maluku waktu itu. Udah lama banget. Oke. Itu salurannya kalau abdomen bagaimana dokter? Saluran apa nih maksudnya nih? Coba deh. Nggak ada mbak salurannya. Kita tampung dulu ya. Ada. Dok ya katanya. Nanti saya jawab.
Nah, terus kalau misalnya KET ini dia bisa berulang kembali nggak sih dok? Atau kayak Bisa. oh bisa? Nih, saya Oh pernah, no. saya yang paling kasihan pasien saya adalah gini. eh, Hamil datang ke Hmm, saya dengan hamil post KET tahun pos lalu. KET. Tahun Hmm, datang lagi ke saya sekarang ke IGD sama saya USG lagi KET lagi. KET lagi. Ya udah, Jadi, operasi lagi. Tapi yang saya mesti bilang sama dia, satu konseling saya pada dia adalah kamu nggak akan bisa hamil alami. Karena dua tubannya udah diangkat iya. gitu loh. Kecuali baru Tapi satu tuba ya dok ya yang dia. ya betul. Tapi lebih banyak lagi orang yang KET tahun ini, kemudian dia hamil lagi alami kemudian berikutnya. Itu banyak juga. Alhamdulillah, semoga teman-teman Alhamdulillah. Overtime bisa Betul. punya kesempatan yang sama ya. Betul, betul. Jadi masih ada harapan Heeh. gitu. Nah, eh ada nggak sih dok kayak caranya gitu ya biar kayak ektopik nih nggak berulang? Kiat-kiatnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, persis kayak cerita saya itu dok, KIT Hmm, kedua kalinya jadi tubektomi itu, benar. hmm, KIT dua kali, sama. hmm, Gak hmm. apa-apa Mbak Nia, tetap ada cara untuk hamil, tenang aja, bisa inseminasi dan segala macam. Ya, kemudian kalau untuk apa tadi saya bilang? Eh, Oh, kiat-kiat. Ya iya. satu, kalau itu sebenarnya faktor resikonya adalah keputihan berlebih. Tentu kurangi keputihannya. Atau misalnya infeksi pada rahim, kita kurangi infeksinya. Jaga Hmm, kebersihan kewanitaan itu penting. Kemudian hmm, makan makanan yang bergizi dan segala macam itu akan membantu. Tapi apakah itu bisa menghindari jadi KET? Belum tentu. hmm. Karena Oh balik iya lagi, sih, kan tadi KET seperti dokter bilang ya, ya faktornya juga belum tidak tahu diketahui, gitu. unknown. Jadi dia bukan kayak penyakit DBD kemudian tiba-tiba digigit nyamuk Mm-mm, kemudian tiba-tiba jadi mm-mm. DBD gitu. Nggak bisa. Karena hamil itu hal yang paling absurd dalam tanda kutip. Ingat, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Iya, ingat ya teman-teman. Hmm. Jadi kita berdoa juga selain ikhtiar, usaha, Betul. tapi teman juga berdoa ya. Gitu. Betul. Nah, dok, Betul. Ya, mengenai tadi kan tadi menjaga kebersihan wanita gitu ya. Saya pernah dapat pertanyaan dari teman saya gitu ya. Sebenarnya ya, wajib nggak sih dok membersihkan daerah kewanitaan itu dengan sabun sabun atau apa gitu? pembersih. Mm-mm. Oke, jadi sabun pembersih itu diciptakan untuk orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip adalah untuk membunuh kuman dalam tanda kutip. Betul? Mm, ya. Kita balik ke sabun badan dulu. Jadi Mbak Tika pernah pakai Lifebuoy dan segala macam? Pernah. Oke, apa yang dirasakan pada saat sorry, mohon maaf, saya sebut nama, menggunakan sabun antiseptik? Apa yang dirasakan? Oh, iya. Keset sih dok. Artinya artinya Kering. kering. Nah, Kenapa dia bisa kering? Kira-kira menurut Mbak Tika kenapa bisa dia kering? karena pH-nya tinggi. Yes. Untuk apa? Untuk untuk mengurangi bakteri agar Betul. tidak Apa nih? asamnya dia Yes, berproduksi intinya lebih mengurangi banyak. bakteri. Titik Uh, dalam tanda kutip. Selesai di situ dulu. Statement itu dulu ya. mm. Oke, next question is, apakah sabun tersebut bisa mengetahui bakteri yang baik sama bakteri yang jahat? Oh, nggak tahu sih dok. Kalau dia Nah, punya targeted microbiome tertentu, mungkin kayaknya enggak deh. Kayaknya belum ada targeted microbiome tertentu itulah yang membuat dia ke kering. kering. Hmm. Karena dia tidak bisa mengetahui nih sebelah mana, pokoknya dia babat aja semuanya. Oh, Sama seperti yang terjadi di dalam vagina. vagina. Apakah sabun vagina tahu yang mana yang kuman baik, mana yang kuman jahat? Ini sih enggak ya. Berarti kayak semuanya dia babat. Semua dia babat. Akhirnya apa? Satu, kering. Hmm. Kalau kering, lebih mudah lecet. Pada saat Hmm. lebih mudah lecet, dia lebih mudah terinfeksi. Malah keputihannya akan semakin banyak. Gitu ya. Anjurannya baiknya berapa kali? Seminggu cuma 3 kali atau 2 kali cukup. Minggu dua atau 3 kali ya dok ya. Iya, betul. Hmm. Jadi nggak butuh dikonsumsi setiap hari ya teman-teman ya. Betul sekali. Sebutuhnya saja. Nah, dok, saya ada beberapa titipan pertanyaan nih dok dari teman-teman. Boleh.
Mungkin saya izin bacain dulu ya dok ya dari Boleh. teman-teman awal. Jadi katanya tadi yang nanya tuh udah boleh buka sesi tanya jawab tuh katanya Kak. Boleh, Boleh nggak katanya? boleh. Tapi saya titip pertanyaan Our Tiny Hope dulu ya. Nih, udah dok, nih aku izin bacain pertanyaan yang dari teman-teman OTH dulu ya. Tadi sebenarnya udah Boleh, banyak boleh. pertanyaannya di question box, tapi karena tadi ke stop, jadi ini deh, hilang deh pertanyaannya. Nih, izin ya dok, aku bacain. Apakah kehamilan ektopik yang berakhir dengan sesar bisa berakhir dengan pengambilan tuba? Oh, tentu. Karena kan yang rusak tuh banyak. Iya, benar ya. Iyalah, Tadi ya, pasti diambil. pasti diambil. Nah, em, tadi sih sebenarnya ini udah dijawab sama dokter Doni ya dok. Apakah kehamilan ektopik sulit hamil atau lama jarak untuk hamilnya? Soalnya tadi sebenarnya dokter Doni sempat nyinggung tuh Ya, pasiennya ada yang hamil lagi kan ya dok ya? ya, betul. Jadi kalau misalnya kemudian dia hamil kembali, ya silakan. Tapi minimal jarakin 3-6 bulan lah. Karena kan namanya operasi. Jadi istilahnya jarakin biar dia sembuh total dulu, baru bisa hamil kembali. Ibaratnya Gitu. kalau piring dikeringin dulu. Keringin ya, dulu, dibersihin dulu. Masih ingat loh. masih dong. Oh, Saya masih. ingatannya oke. Oke, ya. Nah, nih dok, ada Ya, pertanyaannya dari Mbak Sis. Dok, izin bertanya, saya riwayat keguguran berulang, diagnosis endometrium pipis karena infeksi. Kira-kira penanganannya apa ya? Saya sudah 2 tahun haidnya sakit. nah, kalau endometritis cyst ya tentu nanti itu lain lagi ya. Kalau itu ya, jadi itu di luar ektopik tuh karena soalnya itu nanti butuh obat-obatan, kemudian obat hormonal itu untuk membantu supaya dia lebih menebal gitu dan infeksinya harus dihilangin gitu. Nah, dok, mungkin nggak sih kalau misalnya tadi kehamilan ektopik nih ya dok, tadi kan kalau tubanya dua-duanya udah diambil gitu ya, berarti Ya, dia harus harus pembuahannya di luar ya dok ya. Tapi itu pembuahannya di luar. eh, Ya, tapi itu masih possible kan dok untuk masih. punya buah hati Masih gitu. dong. Sangat masih sekali. Mhm. Nah, kalau buat Hujan sama. teman-teman nih dok, apalagi yang masih muda gitu kan, kayak dan tadi kan probabilitasnya tinggi gitu ya dok, Ya, 1 banding 100. Sebenarnya tadi kan nggak ada kayak penyebab tertentu gitu ya. Berarti betul. untuk yang Betul. sendiri sebenarnya kita harus fokus ke hidup sehat nggak sih dok? Kurang lebih seperti itulah. Karena secara Nah, pasti kita nggak tahu pasti penyebabnya apa kan. benar-benar. Karena tadi itu ya penyebabnya nggak diketahuin kan, dia tuh sebenarnya apa. Nah, kalau misalnya sebentar, kalau misalnya dari kitanya nih dok udah kayak terlanjur gitu ya dok pakai Ya, feminine hygiene ya, setiap hari gitu ya dok ya, ya. ya. Nah, itu dok kayak apakah itu juga membuat justru membuat resiko lain tuh menjadi lebih tinggi gitu dok? Tentu. Oleh karena itu, sebelum menggunakan betadine feminine hygiene, harus dikonsultasikan dulu. Apakah perlu atau tidak? Apakah istilahnya cocok untuk saya atau tidak? Jadi tidak menggunakan secara sembarangan. Jadi itu sebenarnya harus konsultasi ke dokter ya dok ya. Sebaiknya ya. Padahal tuh soalnya beberapa teman saya tuh kayak ada yang kayak ngerasa aduh kayaknya gue butuh feminine hygiene deh soalnya nih keputihan gitu kan. Padahal kan sebenarnya keputihan tuh normal ya dok ya. Nah, iya. Dan maksudnya zaman sekarang kita kan konsultasi online sangat banyak ya. Jadi dengan berbagai macam platform gitu. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk mengakses sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa sibuk atau segala macam gitu. Iya Kita ya bisa dok. scrolling Instagram bisa, tapi kalau misalnya cuma mencari sesuatu itu tidak bisa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan Betul untuk banget. nggak bisa nih, nggak bisa ketemu bla bla bla. Itu sih menurut saya di zaman sekarang ini kayaknya bukan alasan ya. Betul banget dok. Nah Apalagi untuk tadi nih diri sendiri. iya. Jadi kalau bisa konsultasikan terlebih dahulu ya dok untuk kayak Betul, penggunaan feminim gitu. pasti. Walaupun itu dijual secara bebas ya kan dok. Betul, betul sekali.
Nih, wah Jennifer tidak mendengar dengan baik nih dok. Cara tahu kalau kehamilan kita ektopik di awal-awal kehamilan gimana dok? Sama mau Gimana bahas caranya? polips dong dok. Gimana caranya Ayo. Mbak Kartika? Apa jawabannya? Tadi kayak yang perlu diwaspadai gitu ya teman-teman, ada 3 stage. Nah, tapi yang satunya sejujurnya saya lupa gitu ya. Iya, Nah, iya. yang dia tuh mual-mual memang mungkin salah satu tanda kehamilan ya, tapi itu mungkin juga perlu ditanyakan ke dokter ketika teman-teman USG gitu ya. Karena kan Jadi sebenarnya USG itu ada di awal kehamilan nih yes. teman-teman. Jadi Nah, intinya harus USG. selesai jawabannya. Selesai jawaban. Karena Karena cuma dengan tadi USG harus kita bisa dilihat dari mengetahui hal USG. tersebut. Ya, Bener. Kalau misalnya nggak dicek dari USG, itu nggak bakal ketahuan kalau betul. misalnya polip deh jadinya. Ektopik Ektopik. apa enggak gitu. Betul. Betul. Dan kalau misalnya kehamilannya sudah besar, itu bisa juga kemungkinan ektopik, tapi nggak Yes. kelihatan karena teman-teman baru USG di kehamilan yang usianya udah tua gitu ya, usia kehamilannya. Jadinya abdominal. Mm-mm. Iya, Abdominal betul. tuh. Dan abdominal juga resikonya sangat tinggi ya teman-teman Justru ya. lebih Karena bahaya. iya tuh perhatikan jangan soalnya tadi aku mikirnya gini dok ya, mungkin Ya, sebagai awam aku kayak mikirnya ya, berarti selama bayinya bisa berkembang sebenarnya bisa-bisa aja dong abdominal gitu kan ya, kayak betul. ya worried tapi sebenarnya ada probabilitasnya lebih tinggi untuk tetap dipertahankan gitu Tapi ya kan ya ingat, dok, dia tidak pada tepatnya tempat. gitu. Itu mungkin salah satu keputusan yang sulit diambil sama teman-teman, nggak tahu pasien-pasien dokter gitu ya, mungkin yang Hmm? abdominal pasti konsiderasinya kayak ini dia masih bisa tumbuh kok, gue masih bisa pertahanin segala macam gitu nggak sih dok? Kalau dia hamilnya kecil, tentu kita akan mengkonsider untuk langsung mengeluarkan. Kalau misalnya dia hamilnya sudah cukup besar, ya itu akan sulit karena akan sulit diketahui. Kapan harusnya Gitu. dia udah Yes. Jadi ya ketahuannya pada saat hamilnya memang udah gede banget, udah mau lahiran. Tapi keluhannya adalah kok saya nggak lahir dok, udah lewat waktunya dan segala macam. Ya iyalah kok jalan lahirnya nggak ada. udah Gitu. lewat. Nah, Iya. nih dok, ada pertanyaan dari Krisnayu. Bagaimana dok cara penanganannya untuk orang yang diagnosis APS dan anak tesnya borderline? Nah, kalau ini mah, sorry mohon maaf nih, Kak, ini kan di luar dari situ. Karena ini tuh udah beda lagi sebenarnya. Karena ini hubungannya dengan ATS atau antifosfolipid syndrome gitu. Jadi itu beda lagi. Karena itu buat promil sebenarnya. Nanti deh, kapan-kapan ya. kita bahas. Ya, betul. Karena itu sudah itu Janji ya satu dok ya, topik lagi jangan soalnya nih. setahun kemudian baru sesi lagi nih dok. Iya, itu satu topik lagi beda lagi nih soalnya ini Iya. panjang banget itu mah. Kita nabung topik ya dok. Nanti semoga dokter Doni waktunya available nih Boleh, buat amin. bahas-bahas nih. Yang Ini penting saya ada juga diundang nih yang soalnya. mau dibahas. Ada juga nih yang mau dibahas tentang polips nih dok. Sebenarnya polips ini bisa lead ke ektopik juga apa enggak nih? Enggak berhubungan. Jadi saya bingung Dua, juga nih membahas polip dua juga yang berbeda ya. panjang lagi nih. Iya, intinya kalau polip adalah jaringan yang tumbuh di dalam kandungan dan itu bisa mengganggu proses kehamilan. Dengan risiko yang tinggi juga ya dok ya. Sebenarnya risiko tinggi sih tidak ya, cuman ya itu bisa salah satu bisa menghambat salah satu penyebab penghambat terjadinya kehamilan. Nah, gitu. Oke. Nah, itu kayaknya bakal panjang. Sebenarnya saya penasaran karena polips nih kayaknya ini yang nanya kayaknya masih muda nih dok ya. Kayaknya apakah itu sering dialami sama teman-teman yang masih muda gitu ya atau sering. Intinya ya. adalah tidak pernah diketahui penyebabnya. Itu Iya, sulitnya benar. dikit. Itu Gitu. ya tadi rencana Tuhan sih emang ya dok ya. Betul. Seperti miom atau kista sama. Kita tidak bisa mengetahui kenapa penyebabnya. Iya benar. Ini ada yang absen nih dok dari tadi, Puskesmas Lebakwangi. Iya Pak Mahdi. Halo.
Nih, dok, lanjutan pertanyaan dari Mbak Sis Soleha nih, dok. Tapi kalau untuk umum, wanita membersihkan area misfi pakai apa? Misal pakai feminim care juga tidak boleh jangka panjang. Sedangkan kita setiap hari pasti berkeringat, pakai air doang kurang bersih. Oh, nih Mbak Sis nih. Oke, satu hal, vagina itu punya sistem washingnya sendiri, gitu. Bersih dalam tanda kutip buat ibunya adalah keset. Ah, Sedangkan keset itu kan tidak bersih sebenarnya, kering, kering. gitu loh. Jadi Benar. bersih menurut ibunya belum tentu bersih menurut saya. Hmm. Bahkan kita menggunakan betadine pun, yang betadine yang betadine yang buat luka itu aja, itu kita satu tetes kita encerin di air yang sangat banyak loh, supaya dia konsentrasinya sangat cair, begitu kasarnya begitulah. Oh, Nih, oh. jadi nggak boleh betadine yang buat luka ini tetes begitu dipakai langsung di vagina, nggak boleh, karena itu kumannya mati semua gitu loh. Gitu. Hmm. Jadi Jadi itu bisa dibuat proses. sebenarnya dari betadine tetes itu biasa, maksudnya dari betadine yang biasa itu bisa sebenarnya bisa aja kalau misalnya dipakai Bisa, buat. bisa, Oh, oke, nggak perlu tapi dengan beli. Heeh, nggak perlu, tapi dengan nggak perlu konsentrasi beli lebih ya. kecil. Cuman kan kalau betadine feminin kan sudah dengan sabun dan segala macem, Hmm, kemudian dia ada hmm, ekstra wangi-wangian dan segala macem, kan lebih lebih nyaman ya. Iya Gitu. sih, biasanya cewek yang mau wangi-wangi ya. Nah, gitu. Nah, dokter sehat selalu. Aduh, banyak banget ya. eh Makasih ya. Dokter nih. Benar-benar kayaknya dokter favorit nih, dok. Aduh, Ntar enggak lah, kapan-kapan saya mah mungkin biasa aja. kapan-kapan saya mungkin bisa visit ke dokter ya. Oh, boleh. Ditunggu. Ntar dulu dok, nunggu resmi dulu. Ya. Oh, iya, benar. Oh, nih dok. Dokter praktek di Hermina mana aja nih dok? Boleh Ada tuh di dikasih tahu bio. nih dok. Coba dicek aja. Nah, tuh Mbak Sis, silakan dicek di bio-nya Dokter Doni ya. Ini seru banget kan sebenarnya diskusi kita sama Dokter Doni nih. Sampai ada yang mau konsul juga nih sama Dokter Doni. Nanti Boleh. langsung aja ke RS-nya Dokter Doni ya. RS-nya Dokter Doni. Waduh, udah punya RS aja tiba-tiba. Dokter favorit aku. Iya, banyak banget dari tadi yang bilang dokter favorit. Terima Banyak kasih. banget nih. Nah, itu tadi ya dok tentang kehamilan ektopik yang pastinya memang saya izin summarize sedikit ya dok. Yes. Gimana kehamilannya ini terjadi di luar rahim atau di luar tempat semestinya dia Ya. berada gitu ya dok. Jadi tadi sebenarnya bisa janinnya berkembang tapi memang belum tentu bisa dilahirkan dengan selamat gitu ya dan juga apa pasti nggak selamat dok? Maksudnya apa nih? Itu kalau misalnya tadi ectopic abdominal. Oh, pasti bisa selamat. Oh, bisa selamat. Bisa. Oke, oke. Alhamdulillah. Uh-uh. Jadi gitu ya Hmm. teman-teman, meskipun bisa selamat tapi memang resikonya itu juga tinggi karena kan dia tidak tumbuh pada tempatnya gitu ya. Bisa Iya, aja nanti betul. teman-teman mengalami gangguan barangkali hati gitu ya. Bisa kan ya, Dok Hmm. ya? Bisa. Timbul gangguan-gangguan lainnya gitu ya karena dia pasti di perut itu banyak organ-organ lainnya Hmm. juga. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya untuk penyebabnya sendiri untuk kehamilan itu tidak diketahui ya dengan pasti. Jadi yang penting teman-teman jaga kesehatan, Ya. lifestyle-nya juga harus dijaga gitu ya. Dan juga selain ikhtiar, teman-teman juga berdoa. Ya kan dok ya? Ingat jangan lupa ya, selalu USG pada saat awal Nah, kehamilan. benar. Penting banget. Selalu USG di awal kehamilan. Awal kehamilan Iya. itu berarti di minggu ke-8 ya Ya, dok ya? Yang udah betul. ada detak jantungnya. Betul. Nah, yang udah ada detak jantungnya. Nah, terus juga biar bisa diperiksa tuh semuanya. Apakah kondisi kehamilannya berada di tempat yang tepat. Terus Iya. apakah ada kelainan gitu ya. Iya. Itu akan diperiksa semuanya di situ. Terus, nah jangan lupa juga teman-teman kalau misalnya di minggu ke-8 kehamilan itu atau sebelumnya itu ya itu belum ada detak jantungnya ya dok ya Iya. kalau sebelum minggu ke-8 jadi baiknya memang di minggu ke-8 itu jadi semuanya udah bisa Betul. dicek gitu ya dan juga buat teman-teman yang memang udah pernah mengalami
operasi kuret Oke, ataupun kayak tadi pengangkatan tuba palovanya segala macam ya, itu masih bisa hamil. Jadi jangan patah semangat buat teman-teman. Tetap berusaha. Semoga teman-teman dikasih kesehatan dan rezeki gitu ya. Tapi amin. ingat, kalau habis operasi jangan langsung tancap gas dulu ya dok ya. Minimal Kasih 3 waktu sampai 6 dulu. bulan. Iya, Betul. 6 bulan. Tunggu sampai benar-benar healing. Iya. Healing cenah. Patah hati Healing aja harus cenah. healing dulu ya dok. Healing cenah. Mm-mm. Nah dokter ada pesan-pesan lagi nggak nih dok buat teman-teman semuanya nih yang lagi nonton gitu ya. Fans-fansnya dokter Doni termasuk saya gitu ya. Intinya saya cuma pesan cuma satu, USG semakin cepat semakin baik. Begitu dites positif langsung di USG aja. Ya, Oke. Tapi kan positif tuh bisa di minggu minggu kedua tuh bisa udah positif aja kan ya dok sebenarnya. bisa, Tes bisa banget. 4 minggu biasanya. 4 minggu ya. Hmm, gitu. Jadi Iya, semakin cepat USG semakin baik ya semakin teman-teman. baik. Betul. Semakin cepat tentu semakin Wah, baik. udah banyak teleponnya nih. Kayaknya sepertinya kita harus akhiri. Iya. Terima kasih Mohon banyak maaf ya. Dokter Doni untuk waktunya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di dalam waktu dekat ini. Tadi udah ada tabungan topik tuh ya dok ya buat kita Boleh. bahas tentang Kapan-kapan saya diundang lagi, saya dengan senang hati kok. benar Selama ya bisa. dok ya. Benar pasti. Nggak setahun kemudian kan dok? Yang penting apa kalau emergency mohon maaf nih tiba-tiba ya 10 menit atau 15 menit saya tertunda dikit gak apa-apa ya. Siap, siap. Terima kasih banyak Dokter Doni untuk waktunya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Tiny Hubs semuanya dan juga buat teman-temannya, pasien-pasiennya Dokter Doni ini ya. Semoga Amin. tambah manfaatnya dan kita semua diberikan rezeki sehat semua. Bye Amin. Yuk bye. bye bye. Ketemu lagi ya dok. See you. Bye.